Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, 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 ada apa ini ya? Gibran hanya bocah ingusan bagi Prabowo akan dijadikan pajangan seperti Ma'ruf Amin. Wow, apakah hanya dijadikan ban serep? Itu menjadi pertanyaan ya. Jadi saya kira sebagai seorang wakil presiden sebenarnya posisinya harus sama ya, kecerdasannya, gagasannya, ketegasannya begitu kan ya, pengalamannya dan karirnya harus sama mereka. Bagaimana kalau mereka terjadi balance ya, yang satunya ya itu aja begitu kan, yang satunya apa namanya tidak punya gagasan dan sebagainya, dan justru ini akan menjadi kewalahan, akan menjadi apa namanya tidak kestabilan dalam kepemimpinan mereka. Coba lihat saja seorang Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin seolah-olah mereka dikunci tidak bisa kemana-mana. Dan sekarang kita lihat saja Gibran. Posisi Jokowi pasti tahu bagaimana seorang Prabowo bisa mengunci seorang Gibran. Posisinya seperti Kiai Ma'ruf Amin. Kalau ini tidak dikunci, jelas Gibran ya dianggap sebagai seorang presiden. Karena lebih populer nantinya begitu. Karena dia masih kecil. Terus kemudian seorang Prabowo sudah punya pengalaman luar biasa. Tapi era demokrasi modern hari ini sudah berbeda. Justru ya Gibran akan banyak ya pada belusukan-belusukan. Karena itu adalah persiapan di tahun 2029. Bisa saja terjadi begitu kan. Ya, bagi seorang Gibran bolehlah saya dikunci sana sini begitu kan, tapi pada kenyataannya adalah ya ketemu dengan rakyat kan hal yang biasa begitu kan. Kita tunggu saja di belakang dari seorang Gibran pastinya Jokowi yang akan bisa mengatur bagaimana gerak-gerik dari seorang Prabowo di situ. Jadi satu sisi mereka ya apa namanya tidak bisa ngapa-ngapain ya, pastinya seperti itu begitu. Ini Gibran hanya bocah ingusan bagi Prabowo akan dijadikan pajangan seperti Kiai Ma'ruf Amin. Benarkah seperti itu? Mari kita baca komentar-komentar dari netizen. Bukan bagi Prabowo aja, di mata rakyat ya sudah seperti itu katanya begitu. Hati-hati Pak Prabowo, partainya aja dihianati. Ini jangan dianggap remeh bocah ingusan Pak Prabowo. Backing di belakangnya siapa? Mereka ya orang-orang kuat. Hati-hati Prabowo. Nih, kalau sudah apa namanya dibumbui atau di preteli ya, jelas mereka ada nuansa-nuansa ketidakstabilan kepemimpinan seorang Prabowo. Ini komentar dari netizen. Nah, berbicara terkait dengan apa namanya seperti ini, menurut saya pribadi ada nuansa-nuansa yang kemudian apa namanya mereka lakukan, dan ini menjadi tantangan besar kepada siapapun di situ begitu kan ya, kepada seorang Prabowo, kepada yang lain dan sebagainya begitu. Karena apa? Ya karena seorang Prabowo itu kan terpilih menjadi presiden, justru ini dibalik ini semua kalau tidak dikunci seperti Kiai Ma'ruf Amin, wah ini bisa menjadi apa namanya ketidakstabilan kepemimpinan seorang Prabowo, apalagi tidak satu visi begitu kan. Maka sangat-sangat disayangkan hal-hal ini terjadi. Ya makanya saya berharap ya kepemimpinan Prabowo itu seharusnya menunjukkan jati diri ya. Wajar kalau sekarang itu sudah apa namanya berlabuh ke sana ke sini dari PKB, Partai Nasdem, terus kemudian mereka berlabuh juga bertemu dengan Pak SBY. Itu sudah menandakan bahwa seorang posisi Prabowo itu tidak hanya membayang-bayangi seorang Jokowi terus begitu kan. Dan nampaknya seorang Jokowi mulai ketar-ketir begitu hari ini, karena semua apapun yang terjadi ya seolah seperti Ibu Megawati misalnya, maka sebentar lagi Ibu Megawati akan bertemu dengan seorang Prabowo. Jelas di situ ya pilihannya adalah mereka pasti pilihannya adalah bagaimana seorang Gibran ini dikunci terlebih dahulu begitu kan. Biar ruang gerak dari seorang Prabowo itu seorang Jokowi itu tidak bisa kemana-mana. Bisa saja itu terjadi. Nah, ini banyak spekulasi dan apa namanya dan pertanyaan, apakah nanti seorang Gibran dan seorang Kiai Ma'ruf Amin akan sama posisi mereka. Mari kita baca ini.
Gibran hanya bocah ingusan bagi Prabowo akan dijadikan pajangan seperti Kiai Ma'ruf Amin. Pertanyaan itu apakah benar? Mari kita baca. Kritikus Faisal Assegaf menilai Wakil Presiden Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka hanya bocah ingusan bagi Presiden terpilih bagi Prabowo Subianto. Mengapa demikian? Sehingga kemungkinan akan dijadikan pajangan seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Dia meskipun menjadi wapres, nasib Gibran tersandra aneka dugaan kasus seperti dugaan kolusi dan nepotisme terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres hingga dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dalam bisnisnya. Bahkan dia mengatakan bahwa sementara diketahui dari Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Dah, lantas bagaimana dengan kasus itu? Soal posisi Gibran yang dipaksakan sebagai cawapres abal-abal, nasibnya tersandra aneka dugaan kasus katanya begitu. Wah, kasus apa ini begitu kan ya? Jangan-jangan orang yang melaporkan dulu ya sudah dipecat. Saya kira inilah politik kita, bahwa ke depan kita melihat bagaimana melihat jalannya demokrasi kita. Nampaknya seorang Prabowo itu bisa ketar-ketir karena salah satu dari di balik ini semua, misalnya seperti Partai Demokrat ya, seperti Yusril dan sebagainya, mereka mengatakan tolonglah ya Prabowo jangan kemudian partai-partai di luar koalisi jangan diajak semua begitu kan. Jangan-jangan apakah ini takut nggak kebagian jabatan? Ya itulah politik kita ya. Kalau PKB, Nasdem, lalu kemudian PKS ya, dan kabarnya akan mereka membangun bersama-sama, saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal kekuatan dari seorang Prabowo. PDIP akan sendirian di situ begitu. Maka kalau sendirian saya jelas mereka mau berlabuh kemana, kecuali mereka ya kembali ya bagaimana drama-drama di tahun 2010 mereka, sehingga bisa sukses sampai sekarang ya punya kekuatan luar biasa PDIP di parlemen. Maka dengan adanya seperti ini sudah ditetapkan sebenarnya. Tapi komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengatakan wah ini bagaimana Gibran, wah bagaimana Gibran dan sebagainya. Soalnya ya Gibran itu gagasannya sangat minim sekali katanya begitu ya. Yang diomongin hilirisasi dan sebagainya. Justru mereka berdua adalah wayang katanya. Saat ini ya Timowo harus lebih ketat dalam penjagaan dan pengawalan, jangan sampai lengah. Demi ambisi anaknya jadi presiden tidak menutup kemungkinan Wow bisa dihabisi di tengah jalan. Ya kalau misalnya ada apa dan sebagainya ya yang menggantikan itu adalah sebagai seorang presiden, seorang wakil presiden. Maka saya katakan sejak awal sebagai seorang wakil presiden harus punya pengalaman yang luar biasa. Satu, yang kedua adalah bagaimana gagasan mereka, terus kemudian bagaimana masa depan apa yang harus kita bicarakan, dan itu yang poin-poin paling penting. Tapi kalau anak muda yang masih mengomentari terkait dengan hal yang receh-receh, saya kira itu harus ditinggalkan oleh Gibran begitu kan ya, dikritik dikit ya berkomentar ya, ini kan sebagai wakil presiden wajar dong kalau dikritik sana sini begitu. Bagi kami adalah nuansa-nuansa seperti itu ya tidak perlu ditanggapi sebagai wakil presiden, kan ada intelijennya nantinya begitu kan. Maka banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.